Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Edi selaku dosen pengampu mata kuliah KII. Terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan melanjutkan presentasi materi yang sebelumnya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Siti Nurofiko dan Binti Farida Muflihah. Materi yang akan kita presentasikan yaitu tentang alam semesta dan dark matter dalam Al-Quran. Untuk pokok-pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu ada 4: alam semesta, normal matter, dark matter, dan dark energy. Untuk materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama yaitu tentang alam semesta. Nah, kita tahu bahwasannya alam semesta merupakan ruangan jagat raya yang tak terbatas luasnya. Nah, sebelumnya, pada materi sebelumnya telah kita bahas bareng bahwasannya banyak teori yang telah menjelaskan asal mula atau terbentuknya dari alam semesta ini. Salah satu teori yang paling terkenal yaitu teori Big Bang. Nah, alam semesta bisa kita pandang dari dua sudut yaitu segi mikrokosmos dan makrokosmos. Kita tahu bahwasannya arti dari mikro dan makro adalah kecil dan besar. Nah, jadi lebih simpelnya alam semesta menurut atau dilihat dari segi mikrokosmos merupakan pembahasan alam semesta mengenai benda-benda yang sangat kecil dan yang hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Sedangkan makrokosmos pembahasan alam semesta mengenai benda-benda yang besar atau skala besar, contohnya seperti galaksi dan lainnya. Adapun Quran yang menjelaskan tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Yang pertama, mikrokosmos yaitu terdapat pada Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata rasqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, sehingga kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Nah, ini contoh dari yang tadi saya sebutkan, yaitu kabut yang menyatu dan terpisah. Bisa dibaca di makalahnya ya. Kemudian yang makrokosmos terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dialah Allah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia kehendak menciptakan langit, lalu dijadikanlah 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini kemarin sudah kita bahas tentang Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29 ya. Materi selanjutnya yaitu tentang normal matter. Nah, bisa dilihat di PPT bahwasanya normal matter merupakan segala sesuatu yang dapat dilihat, menyerap dan memantulkan cahaya, dan yang membuat atom ke galaksi, tetapi hanya 4% dari alam semesta. Contoh dari normal matter ini yaitu yang dapat kita lihat bumi, matahari, planet, bulan, bintang, dan benda lainnya yang dapat dilihat menggunakan teleskop. Contoh ini akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu bumi. Bumi dari bahasa Inggrisnya bumi yaitu earth, yang diadopsi dari bahasa Arab ardun. Bumi adalah benda langit yang paling kita kenal. Kenapa paling kita kenal? Ya karena kita hidup di bumi. Bumi merupakan salah satu planet yang bisa ditinggali oleh manusia atau makhluk hidup. Nah, bumi ini sangat istimewa sebab memiliki perisai perlindungan berupa atmosfer
ya, dimana kita yang kita hidup sehari-hari ya, atmosfer udara. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bumi yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air atau hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Nah, kita harus banyak bersyukur bahwasanya semua yang ada di langit, semua ada yang di bumi, semua yang ada di dunia ini itu diciptakan untuk kita ya, agar kita bisa memanfaatkan dengan baik. Materi selanjutnya yaitu matahari. Matahari merupakan benda langit paling terang dan paling besar pengaruhnya terhadap peradaban di muka bumi. Iya, matahari merupakan tata surya, pusat dari tata surya ya. Bahkan manusia zaman dahulu pernah mendewakan matahari sebagai Tuhan. Hanya satu peradaban yang tegas-tegas menolak mendewakan matahari, yaitu Islam. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang matahari ini yaitu terdapat pada surat Fussilat ayat 37 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah pula kepada bulan, tapi bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan keduanya jika kamu hanya menyembah kepadanya. Itu merupakan ayat suci Al-Quran yang menjelaskan tentang matahari. Kemudian materi selanjutnya yaitu planet. Kita tahu bahwasanya planet yang kita ketahui yaitu 9, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Nah, planet-planet ini mempunyai garis edar masing-masing sehingga semuanya berjalan sesuai dengan keteraturan dan tidak saling bertabrakan. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 33 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Jadi kita tahu bahwasanya benda-benda yang ada di tata surya itu memiliki garis edar masing-masing sehingga semuanya berjalan sesuai dengan keteraturan. Selanjutnya yaitu bulan. Nah, bumi kita memiliki bulan sebagai salah satu satelit alami. Bulan merupakan satelit terbesar kelima dari tata surya. Banyak ayat Al-Quran yang membahas tentang bulan, salah satunya yaitu terdapat dalam Quran surat Asy-Syams ayat 2 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qamari idza talaha. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya dan bulan apabila mengiringinya. Materi selanjutnya yaitu tentang bintang. Kita tahu bahwasanya bintang dalam bahasa Arab yaitu an-najm. Nah, kata an-najm ini di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 13 kali.
Adapun ayat Al-Quran yang membahas tentang bintang yaitu pada surat An-Nahl ayat 12 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamara wan nujumu musakhkharatun bi amrihi. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang memahaminya. Berikut penjelasan dari saya. Selanjutnya materi dark matter akan dijelaskan oleh Mbak Binti. Terima kasih. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai dark matter atau biasa kita sebut sebagai materi gelap. Nah, secara kosmologi, materi gelap ini diartikan sebagai materi yang tidak bisa memancarkan atau menyerap cahaya atau radiasi elektromagnetik, sehingga tidak bisa langsung kita deteksi melalui astronomi optik ataupun radio. Nah, untuk asal mula dari penelitian dark matter itu dimulai dari penelitiannya John Oort tahun 1932. Beliau menyebutkan bahwa adanya orbit bintang di galaksi Bima Sakti. Nah, meskipun belum ada bukti kuat yang menandai adanya orbit tersebut. Kemudian dilanjutkan lagi di tahun 1933 oleh Fritz Zwicky. Beliau menjelaskan bahwa adanya massa yang hilang di kecepatan orbital kelompok galaksi. Nah, dari keduanya mereka itu menduga adanya dark matter. Karena apa? Karena ada perbedaan antara massa galaksi dari efek gravitasi dan juga massa galaksi yang dihitung dari materi yang diamati seperti bintang, gas, dan debu. Nah, kemudian para ilmuwan itu tidak berhenti di situ saja. Mereka melanjutkan penelitian mereka pada tahun 1960-an dan juga 1970-an. Mereka itu menduga bahwa seharusnya masih banyak massa di jagat raya daripada yang bisa kita lihat ini. Terus kemudian para ilmuwan astronom itu termasuk juga Vera Rubin, mereka mengamati bahwa kecepatan revolusi bintang-bintang yang mengitari pusat galaksi, adanya hal-hal tersebut. Kemudian dari itu, setelah itu adanya tim misi Planck. Dari tim misi Planck itu menjelaskan, dan secara kosmologi total massa energi jagat raya itu mengandung 4% normal matter, 23% dark matter, dan 73% dark energi. Sehingga bisa dikatakan massa energi gelap diperkirakan merupakan 96% dari isi massa energi total jagat raya. Jadi dari itu kita tahu ya bahwa apa yang kita lihat itu sebenarnya hanya sedikit dari isi jagat raya ini. Terus kemudian banyak teori yang menjelaskan tentang dark matter ini. Ada dua teori yang menjelaskan tentang dark matter. Yang pertama, dark matter adalah MICHO atau Massive Compact Halo Object. Maksudnya adalah benda ini, dark matter ini hanya bisa memancarkan sedikit atau bahkan tidak ada radiasi yang melayang melalui ruang antar bintang yang tidak terikat dengan sistem planet. Karena maco sendiri, atau ini saya sebut sebagai maco ya supaya enak dalam membacanya, karena maco ini tidak bercahaya, mereka sulit dideteksi. Dan dalam klasifikasinya, maco ini bisa dianggap sebagai lubang hitam, katai putih, katai coklat, ataupun juga katai merah. Terus kemudian untuk teori yang kedua, yaitu dark matter adalah partikel masif yang berinteraksi lemah atau weak interacting massive particle yang hanya bisa berinteraksi itu hanya melalui gravitasi dan gaya lemahnya. Kemudian istilah ini sebenarnya dari dua teori ini lebih dipilih, para peneliti itu lebih condong memilih ke teori yang kedua. Karena apa? Mereka itu partikel-partikel di situ jarang bisa berubah menjadi materi yang normal, jadi materinya tetap. Terus pada materi ini para ilmuwan itu juga bisa mengamati bagaimana gravitasi lengkungan cahaya yang melewatinya. Seperti cahaya yang melengkung itu, para ilmuwan bersepakat seperti prisma kosmik.
Nah, yang menjelaskan dalil Al-Quran yang menjelaskan adanya dark matter itu yaitu Quran surat Al-An'am ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhul haqq wa lahul mulku yawma yunfakhu fis sur alimal ghaibi wasyahadati wa huwal hakimul khabir. Shadaqallahul adzim. Nah, dari Quran surat Al-An'am ayat 73 kita dapat mengetahui bahwasannya Allah itu menciptakan segala sesuatunya semuanya itu dengan kun fayakun. Dan di ayat terakhir Allah itu menegaskan bahwa Dia mengetahui yang gaib dan yang nampak. Nah, ini berarti Allah itu juga menciptakan sesuatu yang gaib yang kita tidak tahu. Dari ayat ini berarti maksudnya adalah dark matter ini sendiri. Oke, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai dark energi. Dark energi atau bisa diartikan sebagai energi gelap adalah bentuk energi yang tidak diketahui yang menembus semua ruang dan cenderung mempercepat perluasan jagat raya. Nah, energi gelap ini adalah sebuah hipotesis yang paling diterima untuk menjelaskan pengamatan sejak tahun 1990-an yang menunjukkan bahwa perluasan jagat raya bukannya melambat, akan tetapi malah bertambah cepat. Kemudian, para peneliti itu tidak berhenti di situ saja. Mereka pengen mengetahui seberapa cepat sih jagat raya ini mengembang. Itu mereka meneliti mulai dari tahun 1995. Ada 2 peneliti yang meneliti tentang hal tersebut. Mereka itu ingin mengetahui bahwa jagat raya ini akan mengembang selamanya atau ada akhirnya, terus kemudian mengerut lagi, terus atau bisa disebut sebagai Big Crunch. Big Crunch ini adalah lawan dari Big Bang. Kalau Big Bang kan ledakan besar, kemudian Big Bang kan meledak terus kemudian menjadi materi-materi. Terus kalau Big Crunch ini adalah mereka mengembang selamanya, terus kemudian ada akhirnya, terus mengerut kembali. Itu Big Crunch. Nah, dari hal tersebut, kemudian para astronom itu menetapkan 2 kemungkinan mengenai dark energi ini. Yang pertama adalah jagat raya berkembang stabil pada kecepatan yang kurang lebih sama seperti sepanjang waktu. Kemungkinan yang kedua adalah jagat raya melambat dalam ekspansinya. Namun dalam kenyataannya, 2 kemungkinan ini adalah salah besar di luar dugaan. Yang benar adalah jagat raya ini justru semakin cepat dalam ekspansinya. Fakta ini tidak dapat dijelaskan berdasarkan apa yang kita ketahui sebelumnya. Nah, menurut teori gravitasi, seharusnya jagat raya ini itu menarik ke dalam. Kemudian seperti halnya ketika kita melempar bola, itu akan jatuh lagi ke tanah karena ada gaya gravitasi yang mengikuti. Tetapi seperti ada kayak kekuatan lain pada kosmik di luar pengetahuan kita yang menangkal gaya gravitasi tersebut dan malah mendorong perluasan jagat raya semakin cepat dan semakin melebar. Nah, para ilmuwan itu memberi gaya ini atau peristiwa ini tuh seperti gaya adanya energi gelap. Para ilmuwan tidak tahu energi apa yang mempengaruhi dari mengembangnya jagat raya ini. Kemudian adanya dark energi atau energi gelap ini itu tuh tidak memiliki efek gravitasi lokal, melainkan efek global terhadap jagat raya secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan daya tolak yang cenderung untuk mempercepat perluasan jagat raya. Tingkat ekspansi dan percepatan dapat diukur dengan pengamatan berdasarkan hukum Hubble. Nah, pengukuran ini bersama-sama dengan data ilmiah lainnya telah mengkonfirmasi keberadaan energi gelap dan memberikan perkiraan banyaknya zat misterius ini ada. Nah, dalam Al-Quran sendiri itu juga sudah dikuatkan atau ada kita bersandar kepada Quran surat Qaf ayat 6 yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yanzuru ilas samaa'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Shadaqallahul adzim. Nah,
dari ayat tersebut kita tuh mengetahui bahwa Allah itu menciptakan langit tanpa tiang supaya mereka berpikir, menjadi bahan kita berpikir. Terus kemudian menghiasi dengan bintang yang gemerlapkan, sedangkan langit sendiri itu tidak retak sama sekali. Nah, ini tuh kita disuruh berpikir bahwa kok bisa ya langit itu berdiri tanpa tiang. Kita tahu bahwa semisal kita kalau membangun rumah kan pasti ada tiang yang menyangga rumah tersebut agar atapnya pokoknya disangga dengan tiang ya. Tetapi kok langit ini tidak ada tiangnya? Lalu tiangnya itu apa? Nah, di sini itu Allah tuh ingin menunjukkan ke kita bahwa adanya energi yang tidak diketahui untuk meninggikan langit tersebut, mengokohkan langit itu supaya tidak retak ataupun tergoncang sama sekali. Alhamdulillahirrabbilalamin, semua materi sudah tersampaikan semua. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat dan menjadi sebuah pengetahuan yang baru bagi kita untuk mengetahui bahwa alam semesta ini tidak hanya yang kita ketahui, tetapi banyak hal gaib yang belum kita ketahui. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.